Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai hak yang tertinggal menjembatani kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yasbiru Firozaki, NIM akhir 231. Saya Taula Abias dengan NIM akhir 235. Saya Kalifasa Gibran dengan NIM akhir 236. Saya Amjad Musyafa Al-Munawar dengan NIM akhir 017. Saya Bintang Amorti Nugraha dengan NIM akhir 018. Jadi pada presentasi kali ini akan membahas analisis pemenuhan hak konstitusional. Apa aja akar masalahnya dan strategi integrasi untuk wilayah 3T di Indonesia. Yang pertama ada amanat konstitusi. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimana pendidikan adalah hak fundamental dan kunci pengentasan ketidaksetaraan. Lalu ada realita di lapangannya yang terjadi. Pertama ada infrastruktur kritis, yang dimana keterbatasan sarana fisik dan bangunan tidak memenuhi syarat. Lalu ada defisit pendidikan, kurangnya tenaga pendidik kompeten di pelosok. Lalu ada isolasi geografis, sulitnya akses transportasi menuju sekolah. Jadi pendidikan adalah hak dasar, namun implementasinya di wilayah pedalaman masih menciptakan disparitas kualitas yang sangat besar, yang dimana adanya terjadi kesenjangan di pelosok masih kurang terlihat dan tidak ditangani. Lalu Selanjutnya ada dimensi kesenjangan yang ada di pusat kota dan daerah terpencil. Pada fokus kebijakan yang ada di pusat kota, prioritas utama mudah dijangkau pemerintah pusat dan daerah, sedangkan di daerah terpencil terabaikan, masih minimnya perhatian struktural. Kemudian ada fasilitas fisik, dia itu standar, pembelajarannya terpenuhi secara optimal, sedangkan yang ada di daerah terpencil di bawah kelayakan, tidak memenuhi syarat proses belajar yang baik. Kemudian ada aksesibilitas, infrastruktur jalan dan transportasi mudah. Sedangkan yang ada di daerah terpencil, hambatan geografis ekstrim dan transportasinya sulit. Terus ketersediaan guru di pusat kota merata dan kompeten, sedangkan di daerah terpencil defisit tenaga pengajar dan minim insentif kesejahteraan. Kesenjangan ini bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan kegagalan sistematik dalam pemerataan sumber daya negara. Selanjutnya ada akar pemicu krisis pendidikan terpencil. Yang pertama itu ada geografi dan infrastruktur. Hambatan fisik ekstrim, tidak memadainya fasilitas. Terus di bangunan dan ketiadaan transportasi umum. Kemudian ada bias pusat atau center based policy. Perhatian dan anggaran pemerintah terfokus pada wilayah yang secara administratif mudah dijangkau. Selanjutnya ada partisipasi sosial, kurangnya keterlibatan dan dukungan masyarakat setempat yang esensial untuk ekosistem pendidikan lokal. Kesenjangan pendidikan di Indonesia tidak berdiri tunggal, ia adalah hasil dari tumpang tindih antara isolasi geografis, kebijakan yang bias, dan minimnya dukungan sosial. Selanjutnya ada implikasi sosiologis. Terdapat 4 jebakan ketimpangan.
Yang pertama itu aksesnya terbatas. Anak di daerah terpencil tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Lalu ada stratifikasi sosial menguat. Ketimpangan struktural dalam masyarakat dipertahankan dan dilanggengkan secara sistematis. Lalu ada kualitas SDM tertinggal. Kehilangan kesempatan memperoleh keterampilan dasar dan literasi esensial. Terakhir ada mobilitas terhambat. Peluang ekonomi dan mobilitas sosial untuk generasi berikutnya tertutup rapat. Dari sudut pandang sosiologis, ketidakmerataan pendidikan secara aktif melanggengkan stratifikasi sosial. Pendidikan buruk hari ini adalah kemiskinan struktural esok hari. Lalu ada landasan hukum baru. Yang pertama itu ada fondasi konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengakui pendidikan sebagai hak asasi manusia yang universal. Lalu ada sistem nasional. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mewajibkan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang demokratis dan berkeadilan. Terakhir ada pergeseran paradigma. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 2024. Ketiga landasan hukum baru ini menegaskan bahwa negara harus mengambil peran lebih kuat dalam menjamin pemerataan kualitas. Standar minimal tidak boleh hanya menjadi privilege masyarakat pusat kota. Lalu ada paradoks transformasi digital. Paradoks transformasi digital memiliki dua, yaitu potensi harapan adalah e-learning dan platform digital. Mampu menjangkau wilayah terisolasi menembus batas geografis melalui pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua yaitu ketiadaan listrik dan jaringan internet stabil di wilayah 3T. Untuk memperlebar ketimpangan, siswa kota semakin maju dengan internet, sementara siswa pelosok tertinggal total karena infrastruktur dasar tidak ada. Teknologi tidak bekerja dalam ruang hampa. Digitalisasi tanpa pemerataan infrastruktur fisik justru menjadi katalis ketidaksetaraan baru. Lalu ada strategi peningkatan pemenuhan hak. Yang pertama itu ada pemetaan dan kebijakan afirmasi. Pemetaan ulang kondisi infrastruktur sekolah secara akurat, implementasi kebijakan khusus yang memprioritaskan wilayah 3T secara struktural. Lalu ada distribusi modal manusia, penyebaran tangan pendidik yang merata ke seluruh pelosok, memberi insentif khusus dan jaminan kesejahteraan bagi guru di daerah terpencil. Lalu ada kolaborasi lintas sektor, sinergi antar kementerian bukan hanya Kemdikbud, fokus ganda, akses transportasi fisik, jalan raya atau jembatan, dan utilitas dasar, listrik atau internet. Lalu ada model integrasi solusi. Yang pertama adalah infrastruktur fisik. Jalan akses bangunan sekolah yang aman transportasi. Lalu ada kualitas SDM. Guru yang kompeten, adaptif, dan didukung kesejahteraan. Yang ketiga ada ekosistem digital. Ketersediaan internet, pasokan listrik, perangkat gawai terjangkau. Solusi tidak bisa berjalan parsial. Kehadiran pendidikan menuntut orkestrasi pembangunan yang terkalibrasi secara presisi antara infrastruktur fisik, teknologi digital, dan manusia. Pendidikan dasar, fondasi, itu bukan hak istimewa. Upaya nyata implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 harus lepas dari bias geografis.
Masa depan kemajuan bangsa tidak dapat diukur dari gemerlap ibu kota, melainkan dari seberapa baik kita merangkul anak-anak di pedalaman untuk mendapatkan hak fundamental mereka hari ini. Baik, kesimpulannya itu ketidakmerataan akses di wilayah 3T bukan hanya disebabkan oleh faktor geografis saja dan keterbatasan infrastruktur, tetapi juga lemahnya prioritas kebijakan, distribusi anggaran yang tidak adil, serta kurangnya efektif implementasi program pembangunan, sehingga kesenjangan terus berulang. Dampaknya terlihat pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan jika tidak ditangani serius, akan memperlebar ketimpangan nasional ini. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih tegas seperti penataan ulang kebijakan berbasis kebutuhan daerah, lalu transparansi dan pemerataan anggaran, serta penguatan pengawasan agar pembangunan benar-benar tetap sasaran. Sekian dari kelompok 6 presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman nggak?